ganti supir dulu, ganti supir. Oh iya, iya. Oke, itu yang di kiri kanannya anak kecil perhatikan belakang bangku. Anak kecil takutnya terlindas ban mobil lagi. Kasih jalan. Di steril kan ya, pelakon tutup sampai di ujung steril pelakon. Terus, ya. Terus. Mendampingi terus di sterilkan saja sampai jangan ada yang di pinggiran. Pelakon di belah tengah pelakon terus steril pelakon. Kasih jalan. Buka. Ibu-ibu yang jamaah, tolong tenang, semuanya tenang. Duduk dulu ya. Jadi ini yang ketertiban, ya. Tolong. Semuanya duduk dulu, ya.
biar kita istirahat sejenak dulu ya. Semuanya duduk. Mohon kerjasamanya buat semuanya ya. Sebelum saya mulai, saya harapkan kepada seluruh hadirin, hadirat, khususnya ibu-ibu, saya minta tolong jangan ada yang ribut, jangan ada yang ngomong, pasang kedua telinga dan dengarkan sedikit nasihat yang ingin saya sampaikan. Karena saya masih dalam masa pemulihan, jadi nggak boleh harus masih banyak istirahat. Pada malam hari ini saya tetap hadir, tapi sekali lagi mohon maaf saya tidak bisa lama. Jadi walaupun sedikit, insya Allah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. الحمد لله القوي سلطانه الواضح البرهانه المبسوط في الوجود كرامه وإحسانه اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأخيار ومفتاح باب اليسر سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله أما بعد. Yang saya cintai, yang saya muliakan segenap para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, segenap aparat pemerintah, wabil khusus segenap panitia tabligh akbar dalam rangka tasyakuran merayakan HUT RI yang ke-79. Segenap panitia, wabil khusus yang saya cintai, yang saya muliakan, saudara-saudara sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita di tempat yang penuh dengan keberkahan. Ini tempat menjadi tempat turunnya rahmat, tempat turunnya hidayat, tempat turunnya inayat, tempat turunnya taufik, tempat turunnya maghfirat. Karena duduknya kita di ini majlis mengingat Allah, duduknya kita di ini majlis mengingat Allah, mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duduknya kita di majlis, lidah-lidah kalian basah dengan berzikir kepada Allah, basah dengan ayat Al-Quran, basah dengan menyebut lafaz Allah, basah dengan tahlil, basah dengan tahmid, basah dengan tasbih, basah dengan takbir, basah dengan tamjid, basah dengan sholawat, sehingga lidah-lidah yang di dunia basah dengan bersolawat, lidah-lidah itulah yang kelak di akhirat akan basah dengan telaga kausarnya baginda Nabi besar Muhammad. Sedangkan lidah-lidah yang di dunia kering daripada membaca ayat Al-Quran, lidah yang kering daripada membaca la ilaha illallah, lidah yang kering daripada membaca sholawat, maka lidah-lidah itu adalah lidah-lidah yang kelak di akhirat akan kering, tidak akan diberikan tuangan daripada cawan dari tangan suci, tangan indah baginda Nabi besar Muhammad, yang dimana cawan itu berisi telaga Al-Kausarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita duduk di ini majlis merayakan, bersyukur kepada Allah untuk merayakan kemerdekaan yang telah merupakan nikmat terbesar bagi kita, bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, negara Indonesia, yaitu Allah berikan kepada kita kemerdekaan
Saudara-saudara, seperti inilah cara mensyukuri nikmat kemerdekaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Saudara-saudara, bagaimana cara bersyukur Nabi Muhammad SAW? Apakah Nabi Muhammad bersyukur kepada Allah hanya dengan mengatakan alhamdulillah? Kadang kita kan begitu. Kita kalau bersyukur kepada Allah hanya sekedar ucapan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi tidak ada amaliyahnya, tidak ada fi'liyahnya, tidak ada ibadahnya. Padahal Nabi Muhammad SAW, bagaimana cara beliau bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat anugerah dan rizki yang Allah berikan? Nabi Muhammad satu waktu pernah beliau sholat, ibu-ibu. Ketika beliau sholat lama sholatnya, sampai kakinya bengkak, sampai kakinya keluar nanah. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, beliau bertanya, wahai suamiku, engkau adalah kekasih Allah, engkau makhluk yang mulia, engkau makhluk yang paling agung, tapi kenapa ibadahmu masih sedemikian rupa? Kenapa engkau sholat begitu lama sampai kakimu bengkak, sampai kakimu keluar nanah? Apa jawab Rasulullah? Apakah salah seorang hamba bersyukur kepada Tuhannya? Cara Nabi Muhammad bersyukur kepada Allah atas nikmat, atas rezeki yang Allah berikan dengan apa? Dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitupun kita. Cara kita mensyukuri nikmat kemerdekaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan bukan dengan dangdut, bukan dengan konser, bukan dengan ikhtilat bercampur laki dan perempuan, dangdut di mana-mana. Lihat orang-orang zaman sekarang di Indonesia, rata-rata kalau bikin acara tasyakuran 17 Agustus, dangdut, orkes, dangdutan, orkesan, berkumpul laki perempuan, di situ ada mabok, di situ ada judi, ada narkoba, konser. Saudara-saudara, yang turun bukannya nikmat, yang turun bukannya rahmat, yang turun adalah azab dari Allah SWT. Makanya negeri kita nggak ada maju-majunya. Kenapa? Kan setiap kali banyak di Indonesia yang merayakan 17 Agustus, merayakan kemerdekaan dengan cara justru mendurhakai yang memberikan nikmat kemerdekaan itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti inilah cara yang paling benar untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan, itu kemerdekaan. Kita duduk di sini membacakan doa, tahlil, yasin, tahmid, tasbih, takbir, tamjid. Kita bacakan salawat, bacakan yasin. Kita niat untuk para pahlawan-pahlawan, untuk para pendiri-pendiri bangsa yang gugur untuk membela bangsa, membela negara, membela rakyat, melawan para penjajah-penjajah. Seperti inilah cara mensyukuri nikmat kemerdekaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Saudara-saudara, kemerdekaan negara Republik Indonesia, kemerdekaan ini didapatkan bukan dengan enak-enakan, bukan dengan diam-diaman, saudara-saudara, bukan dengan tenang-tenangan, bukan dengan ketawa-ketawaan, bukan dengan cengengesan-cengengesan, bukan dengan joget-jogetan. Kemerdekaan Indonesia didapatkan dengan darah, dengan air mata, dengan keringat, dengan pergerakan, dengan perlawanan. Saudara-saudara, lihat bagaimana para ulama-ulama zaman dulu, santri-santri zaman dulu, masyarakat zaman dulu, para pahlawan. Waktu itu belum ada polisi, belum ada tentara, belum ada negara kesatuan Republik Indonesia, belum ada apa-apa. Yang ada apa? Yang ada musola-musola, surau-surau, pondok-pondok pesantren, majelis-majelis taklim, majelis-majelis zikir. Itu yang ada. Para santri-santri, para ulama, para pahlawan-pahlawan, mereka mengobarkan jihad, mereka mengobarkan pergerakan, saudara-saudara. Bagaimana santri-santri zaman dulu ketika itu? Santri-santri zaman dulu malam mereka murojaah, malam mereka mutolaah, malam mereka baca kitab, malam mereka basah dengan tangisan rasa takut kepada Allah, malam mereka basah dengan tangisan kerinduan kepada Allah, malam mereka basah dengan tangisan kerinduan kepada Rasulullah. Itu malam. Tetapi ketika siang mereka memegang bambu runcing, mereka bukan basah dengan air mata, tapi mereka basah dengan darah untuk membebaskan Indonesia dari para penjajah-penjajah, saudara-saudara. Oleh karena itu, tanamkan dalam hati-hati kalian ruh-ruh para pahlawan, ruh-ruh para santri-santri, ruh-ruh para ulama, ruh-ruh para pendiri-pendiri bangsa. Saudara-saudara, hakikatnya Indonesia belum merdeka. Secara zahir ya, Indonesia telah merdeka dari Jepang, Indonesia telah merdeka dari Belanda.
tetapi Indonesia belum merdeka dari ketidakadilan. Indonesia belum merdeka dari penjajah-penjajah gaya baru. Indonesia belum merdeka dari cengkraman-cengkraman negara-negara asing. Indonesia belum merdeka dari judi online. Polisinya main judi online, betul. Tentaranya main judi online, pejabatnya main judi online, aparatnya main judi online, ulamanya juga ada yang main judi online. Bagaimana ini bangsa mau bener? Betul, betul. Kaedahnya idza taghayyara ar-ru'us taghayyara al-mar'us. Ulangi semua. Bismillahirrahmanirrahim. Idza taghayyara ru'us taghayyara mar'us. Apabila pemimpin rusak, maka yang dipimpin pun akan rusak. Jadi kalau pejabatnya udah bermaksiat, berbuat dosa kepada Allah, berbuat ketidakadilan, berbuat zalim kepada rakyat, membohongi rakyat, mendustakan rakyat, rakyat dibohongi, rakyat didustai. Mereka mengaku, saudara-saudara, mereka mengaku kami Pancasila, kami NKRI, NKRI harga mati, Pancasila harga mati, tetapi hanya sekedar di mulut. Kalian mengaku Pancasila harga mati, kalian mengaku NKRI, tetapi kalian rampas harta rakyat, kalian rampok harta rakyat, kalian bohongi rakyat, kalian dustakan rakyat, kalian pejabat-pejabat pianap, kalian pejabat-pejabat bangsat, kalian lebih memilih pihak-pihak asing daripada begitu banyak pengangguran-pengangguran yang ada di Indonesia, saudara-saudara. Semua serba naik, betul. Sembako naik, betul. BBM naik, betul. Kebanyakan pejabat sekarang butuh sama rakyat kalau ada maunya doang, saudara-saudara. Kalau mau pilkada nih, nanti pilkada atau pilpres, oh ya gak pernah pakai peci, mendadak jadi santri. Ya gak pernah pakai jilbab. Megawati pakai jilbab, Mak Banteng. Jilbab perlu dibikin kayak toko, buka tutup, buka tutup, buka tutup, buka tutup. Mau siapapun, RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, sampai capres, butuh sama rakyat itu kalau ada maunya doang. Memberikan janji-janji manis kepada rakyat. Saya berjanji akan memakmurkan rakyat, saya berjanji akan mensejahterakan rakyat. Hei, rakyat mana yang makmur? Rakyat mana yang sejahtera? Yang makmur bukan rakyat, yang sejahtera bukan rakyat, yang makmur orang-orang asing, yang sejahtera orang-orang asing. Kita bangsa dan rakyat Indonesia menjadi budak di negara kita sendiri, saudara-saudara. Saya tanya, ketidakadilan seperti ini lawan atau biarkan? Lawan atau biarkan? Kezaliman lawan atau biarkan? Pejabat bohongi rakyat lawan atau biarkan? Aparat tipu rakyat lawan apa biarkan? Lawan apa biarkan? Pejabat sekarang mereka mengambil sesuatu yang mengikuti kemauan mereka. Kalau sesuatu itu menguntungkan mereka, mereka ambil, saudara-saudara. Sama kayak kemarin, giliran putusan MK yang menguntungkan mereka, mereka ambil. Tapi kalau ada putusan MK yang tidak menguntungkan mereka, seluruh anggota dewan yang kerjanya tidur kalau rapat, padahal digaji sama rakyat, makan dari uang rakyat, dari pajak rakyat, dari keringat rakyat, justru mau membuat merevisi, melawan katanya negara konstitusi, betul, katanya ikut konstitusi. Tapi kenapa keputusan MK kok malah dilawan? Betul, dilawan hanya karena apa? Hanya karena ingin meneruskan kekuasaan Jokowi, ingin meneruskan kekuasaan dinasti Jokowi, saudara-saudara. Hal ini nggak boleh dibiarkan. Makanya kemarin mahasiswa turun, semua turun, betul. Nah, baru kalian rasa. Kemarin Habib Rizik, kami sudah sampaikan dari dulu bagaimana kurang ajarnya nih rezim,
bagaimana tidak adilnya mereka, bagaimana kesalibannya mereka, baru kalian rasakan kemarin. Hah? Kemarin, tahun-tahun kemarin kemana aja? Saya di penjara, Habib Rizik di penjara, kami dibilang radikal, dibilang intoleran, dibilang macam-macam kita orang. Nah, akhirnya kalian rasakan sendiri kan apa yang selama ini kami perjuangkan untuk kalian. Kami berjuang untuk bangsa, kami berjuang untuk rakyat. Saudara-saudara Indonesia, saya sampaikan kepada kalian, para anggota dewan, para pejabat aparat, polisi, tentara, RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, para menteri, hingga presiden, ingat, Indonesia bukan milik kalian, betul? Indonesia bukan milik partai manapun, betul? Indonesia bukan milik PDI, bukan milik Gerindra, bukan milik PKS, bukan milik Nasdem, bukan milik PKB, bukan milik partai manapun, bukan milik Golkar, bukan milik Berkarya, bukan milik buruh. Indonesia bukan milik partai manapun, tetapi Indonesia milik kita bersama, bangsa dan rakyat Indonesia, saudara-saudara. Makanya saya bilang, pahlawan zaman dulu beda dengan pejabat-pejabat zaman sekarang. Mau tahu apa bedanya? Mau tahu? Mau tahu? Kalau pahlawan zaman dulu, beliau-beliau mengorbankan nyawa dan jiwa untuk memerdekakan Indonesia dari para penjajah. Tapi pejabat-pejabat sekarang, mereka justru yang mengundang para penjajah-penjajah untuk merampok kekayaan alam yang ada di Indonesia, saudara-saudara. Ini yang terjadi. Ini kenyataan, saudara-saudara. Betul? Betul? Oleh karena saya wasiatkan kepada kalian, para pemuda-pemudi Islam, berada di tangan kalian, wahai para pemuda-pemudi Indonesia. Subhanul yawm rijalul ghad. Pemuda-pemuda masa kini adalah pemimpin-pemimpin di masa depan. Baik buruknya bangsa, bagus atau rusaknya negara ke depan, berada di tangan kalian, wahai anak muda. Kalau kalian sebagai anak muda baik, taat, patuh, tunduk kepada Allah, berilmu, berakhlak, beradab, kalian ngerti agama, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, besok bangsa kita bakal baik, pejabatnya bakal jadi pejabat yang baik, dan agama akan dipegang oleh ulama-ulama yang baik. Tapi kalau kalian anak-anak mudanya rusak, anak-anak mudanya narkoba, anak-anak mudanya judi, anak-anak mudanya melacur, anak-anak mudanya buta Al-Quran, nggak kenal Allah, nggak kenal Rasul, nggak kenal sifat 20, nggak kenal sifat wajib, nggak kenal sifat mustahil, nggak kenal hadis, nggak kenal fikih, nggak kenal Al-Quran, nggak kenal Islam, nggak kenal iman, berbuat dosa, berbuat maksiat, berzina sesuka hati kalian, berbuat dosa sesuka hati kalian, besok bangsa kita bakal rusak, negara kita bakal rusak, pejabat bakal dipegang oleh orang-orang yang rusak, dan agama akan dipegang oleh ulama-ulama yang rusak, saudara-saudara. Makanya wahai para pemuda-pemudi Islam, tanamkan dalam hati kalian ruh-ruh para pahlawan. Saudara-saudara, Indonesia didapatkan dengan pergerakan, dengan perjuangan. Makanya saya selalu bilang, kalian jangan salah artikan rahmatan lil alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir di sini, saya tanya, sering nggak dengar ada dai ngomong, udahlah, Islam itu rahmatan lil alamin, nggak usah keras-keras? Pernah nggak dengar ada yang ngomong gitu? Banyak yang ngomong begitu, iya kan? Udahlah, nggak usah keras-keras, Islam ini agama rahmat, Nabi Muhammad itu diutus untuk rahmat, ya betul. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau wahai Muhammad kecuali engkau adalah rahmat bagi seluruh alam semesta. Saudara-saudara, jangan menyalah artikan rahmatan lil alamin, jangan salah mengartikan rahmatan lil alamin sebagai diam terhadap kezaliman, diam terhadap penindasan, diam terhadap kejahatan, diam terhadap kemungkaran. Oh, salah itu. Kalau ada ulama yang mengartikan rahmatan lil alamin adalah diam terhadap kezaliman, diam terhadap penindasan, itu ulama-ulama goblok, kiai goblok, habib goblok, ustaz goblok kalau ada ngomong seperti itu, saudara. Rahmatan lil alamin tidak bisa diartikan diam terhadap kezaliman. Apakah dulu ketika Ki Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, ketika Bung Tomo datang kepada beliau, wahai kiai, wahai hadratus syekh, besok Inggris akan datang untuk merebut senjata-senjata kita, apakah beliau menjawab, udahlah, Islam ini rahmat,
Udah biarin aja itu Inggris, ampuni saja mereka, doakan saja agar mereka dapat hidayah. Apakah beliau ngomong seperti itu? Tidak, saudara-saudara. Ketika beliau mendengar, beliau langsung, apa kata beliau? Hubbul watan minal iman, cinta tanah air sebagian daripada iman. Maka jihad, berjuang, bergerak, mengangkat senjata untuk melawan penjajah, hukumnya fardu ain, wajib bagi setiap putra putri bangsa Indonesia untuk mengangkat senjata untuk melawan para penjajah. Sehingga kalimat apa yang diteriakkan oleh Bung Tomo, kalimat apa yang diteriakkan oleh Jenderal Sudirman, kalimat apa yang diteriakkan oleh Imam Bonjol, kalimat apa yang diteriakkan oleh Pangeran Diponegoro, oleh Cut Nyak-din dan para pahlawan-pahlawan yang lain, tidak ada kalimat yang bisa membuka gerbang kemerdekaan Indonesia. Tidak ada kalimat yang bisa membuat hati para penjajah ketakutan, hati mereka sobek-sobek ketika mendengar teriakan tersebut. Ketika kalimat itu menjulang tinggi di langit Indonesia, menjulang tinggi dibawa oleh Sang Garuda, kalimat apa yang diteriakkan oleh mereka? Tidak ada kalimat yang bisa membuka gerbang kemerdekaan Indonesia kecuali kalimat Allahu Akbar. Itulah kalimat yang membuka gerbang kemerdekaan Indonesia, saudara-saudara. Tapi zaman sekarang kalau kita ngomong Allahu Akbar langsung dicap radikal. Nah, ini orang goblok ini, saudara-saudara. Betul? Betul? Oleh karenanya dalam rangka mensyukuri 17 Agustus ini, terakhir wasiat saya kepada kalian, saudara-saudara, sampaikan kepada mereka tentang kebenaran. Jangan pernah takut untuk melawan kezaliman, jangan pernah takut. Kebenaran bagaikan matahari yang akan selalu bersinar walaupun di hadapan orang-orang yang buta. Kebenaran tidak akan pernah kalah, saudara-saudara. Kebohongan, kedustaan, kecurangan, kezaliman akan kalah sebelum berperang dengan melawan kebenaran. Sebelum perang lawan kebenaran, mereka sudah kalah lebih dulu, saudara-saudara. Maka sampaikan kebenaran. Lau mata lain, walaupun seluruh dunia harus memusuhimu, walaupun engkau satu-satunya orang yang menyampaikan kebenaran dan seluruh alam ini membencimu, tetap aku, Bahar bin Smith, lebih memilih dibenci oleh seluruh alam karena menyampaikan kebenaran daripada dicintai oleh seluruh alam tetapi menyembunyikan kebenaran. Saudara-saudara, saya dipenjara berkali-kali. Kalian telah tahu, saya dipenjara di lapas-lapas mana, semua lapas saya dipenjara. Terakhir saya dipenjara di Polda kemarin. Sebelum di Polda di belakang di lapas Gunung Sindur. 3 tahun saya di lapas di belakang. Jadi ini kalau udah duduk sini bau lapas. 3 tahun saya jadi warga Gunung Sindur, saudara-saudara. Kenapa? Mau tahu kenapa? Kan saya bebas dari lapas Pondok Rajet. Bebas siang, sorenya saya ceramah. Sore ceramah, gara-gara ceramah itu besoknya langsung dibawa ke Gunung Sindur. Dari Gunung Sindur 1 hari dibawa ke Nusa Kambangan, saudara-saudara. 4 bulan di Nusa Kambangan, bawa balik lagi Gunung Sindur sampai 3 tahun di Gunung Sindur, saudara-saudara. Keluar dari Gunung Sindur belum sampai 1 bulan ditahan lagi kasus KM50 saya. Untuk apa saya mau ambil risiko itu? Hah? Untuk apa? Untuk apa saya ambil risiko itu? Di penjara berkali-kali. Itu risiko paling kecil. Risiko paling besar adalah saya dibunuh. Untuk apa kami mengambil, Habib Rizik, kami mengambil risiko tersebut kalau bukan kecintaan kami kepada NKRI, kalau bukan kecintaan kami kepada bangsa, kalau bukan kecintaan kami kepada rakyat. Dan saya Bahar bin Smith telah berjanji, setiap saya sidang, belasan kali saya sidang, puluhan kali bahkan saya sidang, puluhan kali saya sidang, setiap disidang perkara apapun, kasus apapun, selalu saya katakan kepada hakim, wahai hakim, saya Bahar bin Smith bersumpah demi Allah, selama kedua mata saya masih terbuka untuk melihat kezaliman, untuk melihat kesengsaraan rakyat, kesusahan rakyat, penderitaan rakyat, penindasan terhadap rakyat, selama kedua mata saya masih terbuka untuk melihat itu semua, maka selama itu Bahar bin Smith tidak akan pernah menundukkan kepala. Saya akan berada di barisan paling depan untuk melawan pemerintah yang zalim sampai titik tara penghabisan, saudara-saudara. Saya tidak akan pernah mundur sekalipun saya harus mati
Karena bagi saya, mati membela rakyat, mati demi NKRI, kematian itu adalah hari raya bagi saya, saudara-saudara. Oleh karenanya kepada pemuda-pemudi, jangan pernah takut, sampaikan kebenaran, lawan ketidakadilan dari manapun datangnya, baik dari kawan ataupun dari lawan. Dan wasiat saya terakhir, saya sampaikan kepada para pemerintah, mulai RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, para menteri-menteri, presiden, anggota dewan, kemudian TNI, kemudian polisi, saya sampaikan, kalian jangan sombong dengan pangkat dan jabatan kalian. Betul? Betul? Kalian adalah pelayan rakyat, kalian adalah pelayan masyarakat. Saya tanya, jawab semua yang keras. Gaji mereka dari siapa? Kurang keras dari siapa? Dari siapa? Baju mereka dari siapa? Rumah dinas mereka dari siapa? Kendaraan dinas mereka dari siapa? Woi, dari rakyat, keringat rakyat, darah rakyat, pajak rakyat. Kalian jangan semena-mena kepada rakyat, jangan anggap remeh rakyat, jangan pandang rakyat sebelah mata, karena di atas kalian ada kami, bangsa dan rakyat Indonesia. Kalian diangkat oleh rakyat, kami juga rakyat yang bisa menjatuhkan kalian dari kursi-kursi kekuasaan kalian, saudara-saudara. Jangan, nggak ada jenderal-jenderal sama rakyat, nggak ada presiden-presiden, nggak ada. Jangan mau sok-sokan unjuk taruh ini loh, saya menteri ini loh, saya ini, jangan bohongi rakyat, jangan macam-macam tipu rakyat. Betul? Sudah cukup, saya nggak peduli, mau ditangkap lagi tangkap, saya sekarang nggak ada masalah. Sekarang tangkap tuh lapas belakang. Saya sudah muak melihat kezaliman, ketidakadilan, kesemena-menaan, kesewenang-wenangan terhadap rakyat, saudara-saudara. Jangan bangga dengan pangkat dan jabatan kalian. Kami pemuda-pemudi Islam tidak akan pernah diam. Kami bersumpah, para pemuda-pemudi yang ada di sini, bersumpah kalian, angkat tangan kalian para pemuda-pemudi Islam. Kami bersumpah, para pejabat, ingat, kami pemuda-pemudi Indonesia bersumpah, demi Allah, selama darah kami masih merah, tulang kami masih putih, merah putih, maka selama itu kami akan berada di barisan paling depan, tidak akan berhenti sampai mati membela NKRI, tidak akan mundur walaupun harus hancur, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siap hancur di Indonesia, siap binasa di Indonesia, siap lawan ketidakadilan, siap lawan kebohongan, siap lawan kezaliman, siap lawan kemungkaran. Allahu Akbar. Indonesia merdeka, merdeka, merdeka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah hancurkan orang-orang yang ingin menghancurkan Indonesia. Allah hancurkan para pejabat-pejabat zalim yang hanya mementingkan perut, kekuasaan dan partainya. Mudah-mudahan Allah binasakan mereka. Allah berikan kita pemimpin yang baik, pemimpin yang soleh. Allah jadikan negara kita tercinta baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin ya rabbal. Beb, nggak bahas nasab, aduh nggak deh. Ya dong Beb, bahas Beb. Nggak bu. Tanya dong, kenapa nggak Beb? Kenapa nggak Beb? Kurang keras, tanya bu. Kenapa nggak Beb? Kurang keras. Saya nggak mau bahas nasab. Tanya, saya bilang saya nggak mau bahas nasab. Dan tanya, kenapa Beb? Saya nggak mau bahas nasab. Ibu-ibu, saya nggak mau bahas. Kenapa saya nggak mau bahas? Saudara-saudara sekalian, kami para habaib, silahkan siapapun hina kami, caci maki kami semau kalian, terserah. Hina kami, caci maki kami, kalau perlu bunuh kami. Karena apa? Diamnya kami atas orang-orang yang hina itu adalah suatu jawaban, ibu.
Diamnya kami atas orang-orang yang hina itu satu jawaban bahwasanya terlalu mahal auman seekor singa untuk membalas gonggongan para anjing-anjing. Saudara-saudara, terlalu mahal bu, singa terlalu mahal ngeladenin gonggongan anjing. Jadi saya nggak mau bahas nasab. Paham? Yang mau percaya Habib silahkan, enggak juga silahkan. Tapi kan biar tahu, Bib. Percaya. Saya udah pernah bahas itu dulu. Ibu lihat aja, anak-anak mungkin taruh itu. Saya malas membahas nasab. Karena mereka itu saya anggap kayak badut. Buat menghibur aja mereka. Gufron, makoli, Imad, si Roma diangkat jadi wali. Raja Dangdut jadi wali. Diangkat jadi wali hanya gara-gara apa? Hanya gara-gara yakin sama tesisnya Imad. Kalau begitu ya enak. Sekarang begini aja, saya ngomong ke bapak-bapak, ibu-ibu semua, Imad itu pengadu domba umat. Imad itu pengadu domba, pemecah belah umat. Imad pengadu domba antara Habib dan Kiai. Imad provokator. Imad itu begini, Imad begini, Imad begini. Percaya nggak? Percaya nggak? Percaya nggak? Berarti kalian yang percaya semuanya wali. Ya kan begitu? Iya kan? Gampang banget. Ini Imad gobloknya keterlaluan. Udah sampai go internasional. Bukan pinternya, gobloknya go internasional. Allah yahdihimul hidayah. Mudah-mudahan Allah berikan mereka hidayah. Allah yahdihim. Allah berikan mereka hidayah. Allah berikan mereka taufik dan petunjuk. Ada orang bilang Imad Dajjal. Saya bilang jangan, nggak boleh begitu. Imad itu ulama, nggak boleh dibilang Dajjal. Imad itu tapi ulama su, saya bilang. Sedangkan ulama su itu lebih Nabi takutkan daripada Dajjal. Berarti lebih dari Dajjal. Yang terakhir bapak-bapak ibu-ibu, saya minta doa. Saya infeksi paru-paru gara-gara setan kecil. Tahu setan kecil? Pintar. Doakan ibu-ibu ya, biar Allah angkat saya punya penyakit ini. Ya, saya seharusnya tuh harus bed rest selama 2 bulan kata dokter. Sebab kemarin itu saya infeksi paru, terus apa lagi? Infeksi lambung, terus fungsi hati saya kena. Oh, pokoknya campur-campur sudah. Tapi saya nggak mau mikirin penyakit, biar penyakit yang mikirin saya. Ibarat kata kalau ada buaya nih atau ada singa, jangan ngomong ke saya, Beb, awas ada buaya, awas ada singa. Jangan ancam saya dengan singa. Ancam singanya, singa awas ada Habib. Saya di penjara nggak berasa. Kenapa? Karena saya nggak mau mikirin hukuman. Biarin aja hukuman mikirin saya. Ngapain saya harus mikirin hukuman? Tuh saya masuk, saya bukan pembunuh. Saya masuk, saya bukan narkoba. Saya masuk, saya bukan memperkosa. Saya masuk bukan judi. Saya masuk karena membela bangsa dan rakyat Indonesia yang saya cintai. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa saudara-saudara kelak ketika pulang nanti dibawa untuk diamalkan. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Sebelum kita tutup, sama-sama kita menyanyi Mars Pembela Rasulullah. Apal? Apal? Blitznya dinyalain semua. Ayo. Yang paling belakang blitz HP dinyalain. Anak hatur main. Yang semangat, ayo semuanya ibu, ayo dong. Blitznya nyalakan, ayo. Semuanya. Prajurit pembela Rasulullah, bangkitlah untuk agama. Bangkitlah. Satukan. Musuh. Negara tercinta kematian. Maju,
pemuda-pemudi Gunung Sindur semuanya siap lawan pengkhianat bangsa, siap lawan pengkhianat bangsa, siap hancurkan para pengkhianat bangsa, siap hancurkan para koruptor, siap hancurkan para perusahaan NKRI, siap lawan para pengadu domba umat Islam, siap lawan para provokator-provokator di Indonesia, siap hancur demi Islam, siap mati demi NKRI. Allahu Akbar. Merdeka, merdeka, merdeka. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah, salamu